Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke topik 4 tentang pencarian. Dahulu kala, seorang anak muda yang cerdas mencari seorang manajer yang efektif. Ia ingin bekerja untuk seorang manajer seperti itu. Ia ingin menjadi seorang manajer seperti itu. Selama bertahun-tahun, ia telah mencari hingga ke sudut dunia yang jauh. Ia sudah mengunjungi kota-kota kecil. Ia pun sudah mengunjungi ibu kota negara-negara besar. Ia sudah bicara dengan banyak manajer, dengan petugas pemerintahan dan militer, pengawas konstruksi dan eksekutif perusahaan, presiden universitas dan penjaga toko, pengawas utilitas dan pimpinan yayasan, dengan manajer toko, manajer restoran, manajer bank, dan manajer hotel, dengan pria dan wanita, tua dan muda. Ia juga sudah melihat berbagai macam kantor, besar maupun kecil, mewah maupun sederhana, dengan jendela maupun tanpa jendela. Ia mulai melihat gambaran utuh bagaimana seseorang mengelola orang lain. Namun, ia belum puas dengan apa yang dia lihat. Ia melihat banyak manajer yang dalam tanda kutip keras, yang perusahaannya menang sementara para karyawannya kalah. Atasan mereka menganggap mereka manajer yang baik, namun tidak demikian menurut bawahan mereka. Ketika anak muda itu duduk dalam ruangan, dalam tanda kutip orang-orang keras ini, ia bertanya, "Jenis manajer seperti apa Anda?" Jawaban mereka berbeda-beda. "Saya adalah seorang manajer yang otokrat. Saya tetap dituruti seperti apapun keadaannya," kata seorang manajer. Seorang manajer yang menitik beratkan tujuan, tidak terganggu perasaan, realistis, dan berorientasi pada keuntungan. Anak muda itu juga bertemu dengan banyak manajer dalam tanda kutip baik hati, yang karyawannya terlihat menang, sementara perusahaan mereka kalah. Bawahan mereka menganggap mereka manajer yang baik, atasan mereka tidak sependapat. Ketika pria tadi duduk dan mendengarkan orang-orang yang dalam tanda kutip baik hati itu menjawab pertanyaan yang sama, ia mendengar, "Saya adalah seorang manajer yang demokratis, partisipatif, suportif, penuh perhatian, dan humanistis." Ada kebanggaan dan ketertarikan pada orang lain dalam nada suara mereka. Namun ia tidak puas. Seakan-akan semua manajer di dunia ini hanya tertarik entah pada hasil atau pada orang. Manajer yang lebih mementingkan hasil seringkali diberi julukan otokratis. Sementara manajer yang lebih mementingkan orang seringkali diberi julukan demokratis. Anak muda itu menilai bahwa setiap manajer, baik si otokratis yang kaku maupun si demokratis yang baik hati, hanya efektif sebagian. Seakan-akan mereka hanya setengah-setengah saja menjadi manajer, pikirnya. Ia pulang dengan perasaan lelah dan kecewa. Ia memang sudah lama berhenti mencari, namun ia memiliki satu kelebihan. Ia tahu dengan tepat apa yang ia cari. Para manajer yang efektif, pikirnya, mengelola baik diri mereka sendiri maupun orang yang bekerja dengan mereka, sehingga perusahaan dan orang-orang itu diuntungkan oleh kehadiran mereka. Anak muda ini berkeliling kemana-mana mencari seorang manajer yang efektif. Namun tidak banyak yang ia temukan. Beberapa orang yang ia temukan tidak bersedia membagikan rahasia mereka dengannya. Ia mulai merasa bahwa mungkin ia tidak akan pernah menemukan hal yang membuat seorang manajer yang efektif itu bertindak demikian. Lalu ia mulai mendengar kisah yang luar biasa mengenai seorang manajer istimewa yang tinggal ironisnya di kota tetangga. Ia mendengar bahwa kebanyakan orang tidak keberatan bekerja untuk manajer ini dan mereka bersama-sama memberikan hasil yang besar. Anak muda ini bertanya-tanya, apakah kisah ini benar dan jika demikian, apakah manajer ini bersedia membagikan rahasianya padanya?
Didorong oleh rasa ingin tahu, ia mengunjungi sekretaris manajer istimewa itu untuk membuat janji. Sekretaris itu menyambungkannya langsung dengan manajer tadi. Anak muda ini bertanya pada manajer istimewa tadi, kapan mereka bisa bertemu. Ia mendapat jawaban, kapanpun sepanjang minggu ini kecuali Rabu pagi. Kamu pilih sendiri waktunya. Anak muda ini terkekeh karena manajer yang seharusnya hebat ini terdengar seperti orang gila baginya. Jenis manajer seperti apa yang memiliki waktu luang seperti itu? Namun anak muda ini kagum. Ia pun menemuinya. Ini adalah akhir dari topik pencarian. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 5 yang berjudul manajer 1 menit. Sampai jumpa di topik 5.